Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini nih kita bersama Habib Hasan Altos. Ya kita sih mau berbincang-bincang sedikit ini sama Abah. Abah alhamdulillah sehat, gimana Pak? Sehat. Wah, alhamdulillah, masya Allah, masya Allah. Iya. Aktivitas sehari-hari gimana nih Abah? Aktivitasnya sehari-hari sekarang agak berkurang. Agak berkurang. Karena tadinya biasanya banyak macam-macam. Banyak macam-macam. Subuh Pak Harli ini udah datang. Masya Tapi Allah. sekarang enggak. Kenapa nih? Mungkin masalahnya Keluarga. bonusnya udah kurang. Bonusnya teh honornya kurang. Jadi ya kita kembali normal aja. Cuman saya sering mendengar Berita-berita di rumah gitu ya? Di rumah. Ya, terutama sekarang berita yang lagi rame. Dunia ini, seluruh dunia orang berfokus ke situ adalah masalah Iran menyerang Israel ke dalam wilayah dia, ke Tel Aviv. Ya. Jadi ini orang-orang Palestina yang tadinya udah mau disiapkan untuk diberondong, ditembak-tembakin, ternyata tertunda karena serangan Iran. Nah sekarang ada yang berani, yang dulu nggak ada yang berani melawan Israel ini. Arab Saudi ya nggak berani. Takut ya, kalau kita takut ya udah jongos dia kan. betul Takut. Nah satu di situ, kedua juga begitu juga Jordania. semua negara Arab. Cuman yang berani ini adalah Syria. Ya namanya orang ya, ada yang berani, ada yang enggak, ada yang baik, ada yang jahat. Nggak bisa kita pukul rata. Betul. Semua enggak. Seperti umpama atau jahat semua juga enggak. Pasti ada baik, ada buruk. Ada baik, ada buruk. Jadi awalnya kita tahu itu orang-orang di kedutaan Iran di Syria. Ya, kedutaan Iran di Syria datang di situ lagi entah ngobrol apa, kita nggak dengar, nggak tahu lah. Lagi biasa lah itu di kantor kedutaannya itu dihajar pakai senjata, pakai rudal. Hancur abis itu kantor kedutaannya. Sedangkan hukum internasional kantor kedutaan itu nggak boleh melanggar itu. Kan semua orang ngerti. Israelnya sendiri ikut tanda tangan misalnya. Amerika semua yang tinggi-tinggi. Tapi dibuat demikian. Ya kan? Mati salah satu jenderalnya. Lagi ke situ. Sebab memang yang diincar itu jenderal. Jadi Israel itu udah membuat kesewenang-wenangan di dunia ini. Sewenang-wenang dia. Dia nggak ada istilah halal haram. Buat dia sama aja semua. Nah tinggal ini orang Arabnya sadar nggak? Ya kan? Bahwa terang-terangan di kita melakukan perbuatan buruk begitu. Seperti dunia sekarang, orang di Eropa ham, hak asasi manusia. Ya kan? Yeah. Tapi orang di Palestina itu besar kecil dibunuh semua, ditembak terang-terangan di pasar-pasar tuh. Nah kok dunianya diam? Iya. Di mana ham-hamnya tuh? Ham bulu apa? Begitu. Ini terus dulu kejahatan udah kepada salah satu orang jenderal di Iran itu, siapa namanya yang pertama dibunuh? Jenderal Iran. Iran. Lupa saya namanya. Ada itu udah ditembak dulu. Mati
mati dulu. Mm-mm. Dari pesawat juga dihantamnya. Itu nggak boleh dia lagi datang sebagai tamu negara. Mm-mm. Jadi alhasil Yahudi, ya bukan Yahudi ada yang baik juga ada, yang jahat juga ada. Tapi ini Zionis, yang jahat itu Zionisnya. Nah Zionis ini kejahatannya luar biasa. Udah didiemin, tambah begitu. Nggak ada dunia yang berani. Semua diem gitu. Termasuk kita Indonesia ikut diam juga, cuman masih mending lah. Ya kan? Si Prabowo masih ngirimin bantuan Betul, berapa betul, mobil tuh ke sana kan. Tapi dunia lain apalagi dunia Arab, walah bego semua itu. Artinya orangnya udah nggak. Tapi sekarang saya lihat dunia mulai menyadari bahwa ternyata ada yang berani sama Israel. Karena di belakang Israel ini Amerika. Itu udah terang-terangan. Amerika, Inggris, ya kan, terus Jerman, Eropa. Tapi dia bilang awas lo main ikutan ini, gua bakal hantam lagi nanti lebih besar lagi, gitu. Maka abis itu dia janji si Iran ini gua bakal pukul, gitu. Istilahnya gitu. Kalau kita ngomong. Kalau bahasa kita mah gitu ya. Iya. Benar. Iran ini kalau ngomong nggak pernah bohong. Karena dia ngomongnya ini Ayatullah ini namanya, kalau katanya yang pakai sorban hitam itu kan para sayyid. Ini sayyidnya tuh bukan sayyid tukang bohong. Gitu. Sayyid itu ngomongnya kalau udah bilang gua pukul bener. Nggak ada justa gitu, nggak ada bohong-bohong dia. Bukan kayak Arab ini sebagian kita main gertak mau ini itu. Tapi kalau dia enggak. Setelah dia bilang begitu, itu orang udah kalang kabut nungguin. Sebab dia tahu Iran ini nggak pernah bohong. Dia kasih tahu, gua mau pukul, ya kan, tempat militer, bukan tempat sipil, enggak. Sipil dia nggak pukul. Tempat tentara, yang ada tentara itu tempat-tempat militer, dia mau pukul. Dia mau mulain hari apa dia bilang, jam berapa dia mau pukul dia bilang. Jadi orang itu disiapkan, silakan siapkan diri lo. Jam itu hari gua mau pukul lo. Nah, di mana orang begitu berani terus terang. Betul. Ini yang langsung dihantam. Jedel. Itu kiamat di Tel Aviv tuh, ibu kotanya. Kiamat Sugro. Itu kalau lihat itu ini lihat nggak rakyatnya pada teriak, pada nangis. Pasti itu. Orang Tel Aviv 4 juta itu minta pulang semua ke negerinya masing-masing. Karena memang cemas, takut gitu kali ya. Ya takut. Sebab bukan negeri dia ini diambil. Dari Indonesia ada Yahudi misalnya berapa, ada 50 orang bawa. Dari Jerman ada, dari Belgia ada, semua negeri yang ada dikumpulin, diambil, taruh di sana, ya, terutama orang-orang yang pada kurang kerjaannya kali. Memang dia juga butuh makan kan, butuh duit, ya nurut lah. Dikasih tempat tinggal, dikasih rumah, dikasih semua. Orang-orang Zionis ini. Nah, tapi nggak semua Yahudi jahat, enggak. Ada yang baik, ada juga. Tapi yang jahat ini Zionisnya ini. Kalau orang Yahudinya yang benar, ada yang ngomong, ya kita ikut kata Imam Khomeini, kita hidup rame-rame, ya kan, bersama. Udah, jangan ada lagi negara Israel, cukup Palestina. Sesuai nama aslinya dari dulu kala. Karena memang agak direbut ya sebetulnya. Direbut, bukan diambil. Nah, nanti kita bikin pemilihan umum. Kalau orang Palestina yang kepilih
Kalau orang Yahudi yang kepilih, ya dia jadi presiden. Itu artinya diambil secara adil. Adil gitu. Sebab semua hidup ini kan keadilan dulu yang jadi masalah. Kalau nggak adil, nggak bakal benar. Megang negara tanpa adil juga nggak beres. Megang organisasi nggak ada keadilan juga nggak beres. Nggak beres. Sebab kalau tidak ada seperti dahulu kala, Sayyidina Ali itu orang yang sangat adil. Sayyidina Ali, dia itu kalau orang Arab dapat 2 bagian, kalau bukan Arab 1 bagian. Kalau ajam itu kan nggak adil. Nah, itu waktu Sayyidina Ali bilang itu nggak bisa dilakukan oleh Umar, Abu Bakar tuh nggak ada yang bisa lakukan sifat itu. Tapi kan itu sejarah, nggak apa-apa, bukan mau ngatain, tapi itu sejarah. Jangan kita tiru. Akhirnya main bunuh-bunuhan semua orang Islam, main mampus-mampusan. Terus dah tuh dibunuhin di ini. Banyaklah sejarahnya kalau kita bawa ke situ kan. Nah itu kita jangan tiru sejarah itu. Kita lihat, kita yang sadar dikasih Allah kan afala taqilu, di mana otak lu? Yutafakirun, berpikir lu Hasan, gitu kan? Kita mikir. Jangan orang salah kita mau belain, adik kita salah kita salahin. Kalau yang benar kan gitu. Betul. Semua kalau dia salah, kita nggak akan bela yang nggak benar. Sebab salah itu datangnya dari iblis, dari setan. Jadi kalau dia ngakunya apa, kayak raja apa, orang suci, orang bersih, tapi kalau modelnya salah, ya lu udah pengikut setan. Udah nggak usah di itu. Jadi kita insya Allah ini. Nah itu yang saya sampaikan ini, sejarah yang sebenarnya di Amerika, di sana itu orang Palestina senang, yang mestinya dibunuh-bunuhin perek dia ngebunuh. Sekarang dunia baru melek. Dunia melek, seluruh dunia saya lihat sekarang membela sama Iran, membenarkan apa yang dibuat oleh Iran. Nggak ada yang nggak ngebenerin kecuali iblis lah. Mungkin iya. Tapi bahwa apa yang dilakukan, kantor kedutaannya dia ditembak, jenderalnya ada yang mati, berapa orang selain jenderal ada lagi yang pada mati gitu. Ya wajar lah kalau dia balas. Coba ya si Israel tahu sekarang nggak ada yang berani ngebales kecuali Iran. Betul. Iran ini sekarang yang membalas dia, yang dia nggak sangka-sangka. Nah sekarang dia mikir, lo jangan bikin begitu lagi sama Indonesia. Dia hajar lo sama Harley nanti. Masya Allah. Iya kan? Akan nggak semua orang Indonesia pengecut, yang betul. berani juga banyak. Gitu. Dan semua apapun tidak semuanya pengkhianat. Ada juga yang siap untuk yang hak mati buat kebenaran. Kalau benar kita ngomong, apalagi kita ngerasain ketidakbenarannya itu, ya kita ngomong. Bukan karena kita cinta sama saudara kita di sana atau enggak, kita cinta sama yang hak, cinta sama benar. Sebab kita pengen mati benar. Betul. Ya kan? Jangan sampai kita matinya nggak benar. Itulah. Nah ini saya juga siapkan ini, saya ngomong begini, ingat Prabowo pernah ngomong, saya ingin berbuat benar kepada bangsa saya, rakyat saya ingin berbuat benar. Ya kan? Nah, maka itu biar kalau saya lihat semua udah teratur benar, saya tersenyum. Dan saya insya Allah ingin mati saya tersenyum.
Kan gitu. Kalau orang ada kepuasan melihat satu kebenaran itu pasti senyum. Nah itu sedikit saya agak campur-campur ini, bukan campurin buat kampanye juga udah nggak ada. Tentara udah Udah kelar bukan kan, masanya. udah bukan masanya. Cuman ini nyontoin itu orang ngomong gitu. Betul, betul, betul. Nah Prabowo bilang saya ingin mati tersenyum. Ya insya Allah apa cita-cita dia Amin. Allah jalankan Amin. semuanya. Makanya kita ini kalau bisa janganlah lihat itu Arab, Saudi, Mesir, Arab tapi beda-beda, pecah-pecah. Pecah-pecah. Nah, kita jangan, kita bersatu, ya kan? Kita lihat di sini kezaliman terhadap orang-orang ya orang Zionis, Yahudi Zionis ini bikin kejahatan. Walaupun itu saudara kita adanya di Irian atau di Sulawesi atau di Aceh, atau ya kita bela kalau sampai mereka teraniaya. Kira-kira itu buat saya insya Allah kita doakan mudah-mudahan dengan keberanian Iran ini memang orang Persia itu punya sifat berani. Ada keberaniannya luar biasa. Persia itu sopan orangnya. Saya kan udah pernah santun benar gitu. Nah, tapi beraninya luar binasa. Sekali kecolek gitu ya. Senggol bacok nih. Sama teman sama saudara. Nah, itu dia bagaimana terhadap orang Palestina. Siapa yang berani nyerang Israel? Nggak ada. Ada Hizbullah itu Iran punya. Ada yang Yaman punya tuh. Yaman. Apa yang tukang nembak-nembakin kapal. Ada juga semua Iran yang punya ini kayaknya. Mereka yang sadar-sadar. Ya insya Allah kita harapkan biar bagaimana mereka orang Islam. Kita juga nggak boleh. Kita kalau kita berdakwah memberitahu kewajiban kita membela kepada mereka, insya Allah nama Islam luar biasa. Sekarang kan banyak pecah. Orang Hindu sama orang Buddha pecah. Orang Katolik sama orang Kristen pecah. Ya kan? Tapi dia nggak pada ribut. Tenang aja. Nggak ada apa-apa. Apa kita nggak bisa niru dia? Yang Islam nih. Betul. Insya Allah jangan bikin permasalahan. Kita di sini memang mayoritas kita, tapi tunjukkanlah mayoritas kita itu orang semua dekat, orang Islam enak, adem. Ya itu terus kalau saya sampaikan nanti kepanjangan. Durasi. Durasinya. Ya. Jadi itu artinya saudara-saudara saya ini mohon kurang lebih saya dimaafkan kalau ada perkataan saya yang kurang baik, kurang bagus istilahnya, atau menyinggung perasaan orang atau suku, bangsa, apa aja, kan kita nggak dikasih. Nanti kalau udah datang Imam Mahdi kita nggak perlu minta maaf lagi lah. Imam Mahdi udah datang, semua dunia dijadiin satu dipegang awalnya. Insya Allah itu aja. Lainnya insya Allah nanti kapan-kapan kita sampaikan. Kurang lebihnya sedikit silahkan dipikirin sendirilah, direnungkan atau yang kurang bagus dikurangin, yang bagus ya tambahin aja. Itu aja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Abah udah ngasih wejangan buat kita gitu ya, ngasih didikan juga buat kita nih, ngasih informasi juga tentang apa yang lagi rame gitu ya di sini. Ini juga kan menyangkut banyak umat muslim juga gitu yang beragam. Paling nanti ini aja kita bisa mungkin kan durasi ya gitu ya. Oke, nanti kita bisa dilanjut di next video aja nanti kita bikinnya.
Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.